Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalif absen 16. Saya Arya absen 4. Dan di sini kami akan membahas dua buah soal yang telah kami pilih sebagai tugas asesmen dari matematika wajib kami. Selamat Menyaksikan. Baik, di sini kita mempunyai soal yang pertama terlebih dahulu. Dari huruf S, I, G, M, dan A dapat dibuat 120 kata. Jika kata ini disusun secara alfabetikal, maka kata sigma akan berada pada urutan keberapa? Nah, kita lihat sini dulu. Nah, sekarang kita bakal ngelihat pola-polanya. Tadi kan diminta kata sigma dan dari huruf-huruf secara alfabetikal. Nah, kan kita ada S, I, G, M, A. Kita urutin dulu secara alfabetikal. Mulai dari A, lanjut ke huruf G, lanjut lagi huruf I, lanjut lagi M, dan yang terakhir huruf S. Nah, ini kan diminta secara alfabetikal nih. Yang pertama itu kita membuat susunan kata yang berawal dengan huruf A. Kita taruh A, berarti kita punya 4 kosong, yang berarti 4 faktorial dikali dengan 1 huruf A yang sudah pasti ini. Lanjut lagi ke alfabet berikutnya, G. Sama seperti A, memiliki 4 slot kosong, berarti 4 faktorial dan dikali 1 G yang huruf tetap. Lanjut lagi, huruf I. Sama seperti yang dua sebelumnya, 4 faktorial dikali 1. Dan kita lanjut ke huruf M. Sama seperti sebelum-sebelumnya, 4 faktorial karena ada 4 slot kosong yang bisa berbeda-beda, dan dikali 1 yaitu M yang tetap. Nah, kita ada sedikit beda kasus pada huruf S karena kita tadi kan dimintanya sigma, dan sigma dimulai pada huruf S. Nah, kita urut lagi yang mulai dengan S. Untuk huruf keduanya kita susun lagi secara alfabetikal, yaitu A, S, A. Nah, tadi kan slot kosongnya 4. Sekarang kita punya 3 slot kosong, berarti 3 faktorial dikali 1 dikali 1. Karena ini 2 tetap. Dan lanjut lagi yang awalnya S. Lanjut tadi kan A. Kita sekarang ke G. Dan untuk perkaliannya sama seperti SA, yaitu 3 slot kosong menjadi 3 faktorial dikali dengan 1 dikali dengan 1. Lanjut lagi sekarang S, I. Nah, jadi kan kita maunya sigma, dan kita udah nyampe ke S dan I. 2 slot udah sesuai dengan yang kita mau. Nah, untuk yang ketiganya ini kita masukin huruf A. Kita jadi punya 2 slot kosong, berarti 2 faktorial dikali 1 kali 1 kali 1. Lanjut lagi S. Tadi kan SIA. Sekarang kalau SIG. Nah, tadi kan balik lagi kita maunya sigma, dan kita udah punya 3 slot tersusun secara yang kita mau, SIG. Nah, berarti kan tinggal 2 huruf yang belum, yaitu A dan juga M. Nah, duluan mana? A atau M? A dulu. Berarti kita punya sigam. Kita masukin M-nya karena udah pasti ini jumlah 1, J1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Dan yang terakhir baru sigma. Baru kita dapat sigma. Ini visual yang lebih jelas dari yang saya susun tadi. Kan kita punya dari SIGMA pada awalnya kita susun dulu secara alfabetikal yang secara soal ini mau. Dan ini ada kan tadi A dulu, di alfabet A dulu. Jadi kita ada 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Dekat ini kita balik. Sama aja kayak 4 faktorial, yaitu 24. Dan untuk yang G, I, dan M kan sama seperti A, berarti juga sama 4 faktorial. Dan lanjut ke bagian yang S nih.
Yang pertama S dilanjut dengan A. Jadi kan saya coba bilang kalau 3 squat ini tinggal ada 3 kemungkinan, 2 dan 1 kali. Peringatan kalau misalnya yang udah diisi ini berarti ada 1 kemungkinan doang ya guys. Dan kali ini kan saya 3 faktorial. Ini 1 faktorial kita agak perlu tulis lagi. Jadi tinggal 3 faktorial sama dengan 6. Ini juga sama karena 2 slot terisi, 3 yang kosong berarti 3 faktorial juga sama dengan 6. Dan untuk yang SIA karena yang kosong 2 berarti 2 kali 1 karena ada 2 kemungkinan dan 1 kemungkinan 2 faktorial sama dengan 2. Dan untuk SIGA berarti yang terakhir adalah apa? M, yaitu 1 kemungkinan 1 faktorial 1. Dan pada akhirnya kita dapat sigma. Nah ini kita gak usah hitung karena ini yang kita mau, kita jumlah aja. Ini udah nyampe ke berapa, berarti urutan berikutnya adalah urutan punya sigma. Nah ini kalau kita jumlah hasilnya adalah 111. Berarti sigma itu 111 ditambah 1 sama dengan 112. Dan akhirnya kita dapat di sini secara alfabetikal kata sigma berada pada urutan ke 112. Lalu untuk soal berikutnya yaitu dari angka 012 akan dibuat pin dengan 8 angka. Total nilai dari digit-digit dari pin tersebut harus 10. Lalu berapa banyak pin yang dapat dibuat? Oke, untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus menentukan banyak-banyak kemungkinan dari soalnya. Yaitu kemungkinan yang pertama yaitu jika angka 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk 3 digit terakhir haruslah angka 0. Kenapa angka 0? Karena jika kita memasukkan angka 1 ataupun 2, digitnya tidak 10, melebihi 10. Jadi kita tulis saja 0. Oke, ini untuk kemungkinan yang pertama. Angka 2 ada 5 dan angka 0 ada 3. Oke, untuk kemungkinan yang kedua yaitu jika angka 2-nya ada 4. Karena angka 2-nya ada 4, 2 yang kelima di kemungkinan 1 bisa kita ubah jadi angka 1. Jadi angka 1 dan 1. Ada 2. Lalu untuk digit 2 digit terakhirnya yaitu 0. Lalu untuk kemungkinan yang ketiga yaitu angka 2 ada sejumlah 3. Dan angka satunya ada sejumlah 4. Dengan begitu jumlah angka 0 hanyalah 1. Lalu untuk kemungkinan selanjutnya angka 2 hanya ada 2. Dan angka 1 bertambah menjadi 6. Dan di sini angka 0 kita tidak bisa menambahkan lagi karena sudah mencapai 8 digit. Dan ya sudah, ini ada 4 kemungkinan. Bisa ini atau ini atau ini atau ini. Ini bukan menunjukkan urutan ya, tapi hanya menunjukkan bahwa untuk kemungkinan 1 ada 5 angka 2 dan 3 angka 0. Begitu pula yang bawahnya. Oke, kita bisa tuliskan untuk susunan yang tadi seperti ini. Jadi ada untuk kemungkinan yang pertama, ini bisa kita menggunakan rumus permutasi suku sama. Kita hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi
8 faktorial per jumlah angka 2-nya difaktorialkan dan jumlah angka 0 3 faktorial. Dan untuk kemungkinan yang kedua, angka 2-nya ada 4, jadi 8 faktorial per 4 faktorial dikali dengan jumlah angka 1 ada 2, yaitu 2 kalau difaktorialkan, dan angka 0 ada 2 juga, 2 faktorial pula. Lalu untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu angka 2-nya ada 3, jadi 8 faktorial per 3 faktorial dikali jumlah angka 1, yaitu 4 faktorial, dan jumlah angka 0 hanya 1 faktorial. Dan untuk kemungkinan yang terakhir, yaitu angka 2-nya ada 2, jadi 8 faktorial per 2 faktorial dan jumlah angka 1, yaitu ada 6 faktorial. Dan ini kita bisa hitung di kemungkinan pertama, yaitu 8 faktorial per 5 faktorial dikali lagi 3 faktorial. Ini habis, ini tersisa 8 kali 7 kali 6, dan untuk 3 faktorial adalah 6. Jadi ini bisa kita coret, dan ini juga habis. Hasilnya adalah 8 dikali 7, itu hasilnya 56. Untuk kemungkinan yang kedua, yaitu 8 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial dan dikali lagi 2 faktorial. Ini habis. Ini tersisa 8 kali 7 kali 6 kali 5. Dan untuk 2 faktorial adalah 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Ini kita tulis saja 4. Dan ini kita 4 ini dibagi ke 8. Jadi 4-nya habis dan 8-nya tersisa 2. Jadi 2 kali 7 kali 6 kali 5. Ini adalah 30 dan ini adalah 14. Yaitu dengan hasil 14 kali 30 420. Untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu 8 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial dikali 1 faktorial, sama dengan ini habis, ini tersisa 8 kali 7 kali 6 kali 5. Dan untuk 3 faktorial adalah 6, jadi ini habis dan ini juga habis. Ini satu faktorial adalah 1, jadi kita bisa abaikan saja. Itu tersisa 8 kali 7 kali 5, yaitu ini adalah 40. 7 kali 4 adalah 28. Tambah dengan 1, 280. Untuk kemungkinan yang terakhir, yaitu 8 faktorial per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Ini habis. Ini tersisa 8 dikali 7. Dan untuk 2 faktorial adalah 2. 8 bagi 2, ini habis. Ini tersisa 4. Jadi tersisa 4 kali 7, yaitu 28. Oke, ini kita tulis saja 4 dikali 7 dengan 28. Nah, karena ini merupakan kemungkinan 1 atau kemungkinan 2 atau yang 3 atau yang keempat, untuk hasil akhirnya kita bisa jumlahkan saja, yaitu dengan hasil akhir 784 pin yang dapat dibuat. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, berapa banyak pin yang dapat dibuat, kita bisa menyimpulkannya dengan ada 784 kombinasi pin yang dapat dibuat.
Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.